Oke, eee, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak yang saya hormati. Insyaallah kita di materi terakhir di, pembahasan tentang Digital Wireless Systems, mata kuliah yang mewakili tentang perkembangan teknologi, terutama teknologi yang ada di sistem nirkabel, yang nanti sedikit banyak akan ada tambahan di bidang bisnisnya, ya mungkin ada sedikit banyak dan ada sedikit banyak di bidang regulasinya. Eh, nah kali ini kita akan membahas tema tentang visualized communication. Nah, ini saya coba mengkompilasi data-data yang ada. Mudah-mudahan akan memberikan semacam introduction atau wawasan bagi kita semua. Uh, saya akan mulai dulu dengan kondisi saat ini. Jadi the background of visualized communication. Nah, ini tentang kondisi demand yang ada yang terus bertambah, yaitu yang pertama konektivitas yang sifatnya di mana-mana, ya, anytime, anywhere. Ya, kita memiliki mobile devices, alat-alat seperti smartphone, jet-jet atau apapun namanya, yang sekarang terus dilengkapi dengan Internet of Things. Jadi alat-alat yang memiliki ubiquitous connectivity itu sudah sedikit banyak bergeser dari laptop, smartphone, tablet ke arah things yang kita kenal dengan Internet of Things. Gambar di bawah atau tabel di bawah menggambarkan hasil dari Cisco report, ya, tahun 2018, yang dia melakukan semacam prediksi sampai dengan tahun 2023. Ini kaitannya dengan pengguna internet sedunia yang mungkin saat ini sekitar 4,5 miliar pengguna internet, dan nanti tahun 2023 itu penggunanya mendekati angka 5,3 miliar. Jadi ada semacam kenaikan yang cukup besar, ya, dari tahun 2018 yang lalu setengah dari populasi dunia menggunakan internet. Di tahun 2023 itu 2/3 dari populasi dunia pengguna internet. Ya mungkin ini tidak secara real penggunanya, tetapi jumlah. Dan yang kedua adalah demand yang terus meninggi adalah high capacity. Jadi data yang ditransfer itu terus naik. Jadi ini dua kondisi yang saling berhubungan. Sebetulnya ini juga akan terkait dengan vision impian-impian. Ya. Kita mimpi akan begini begitu di masa yang datang, dan impian itu berusaha kita wujudkan. Jadi kita munculkan the the systems-nya, ya. Kita punya mimpi bahwa nanti kita akan bisa berkomunikasi dengan alat seperti ini itu, dan yang akan kita kirimkan adalah material atau data yang sebesar ini itu. Nah, impian itu kita coba realisasikan dengan kita buat, ya, dan terbukti dibuat sejak 120-an tahun terakhir ini. Effort mengenai wireless systems yang dilakukan oleh para peneliti, oleh businessman, oleh pemerintah itu cukup banyak dan terus berkembang secara eksponensial. Dan keberadaan alat-alat ini secara alat berupa jet-jet dan jaringan ini secara secara lapangannya juga mendorong kembali orang-orang yang tadinya belum mau jadi mau, ya. Impian-impian itu jadi muncul nyata ketika alat dan jaringannya sudah mulai ada. Jadi kita bisa bayangkan, saya kenal internet itu sekitar tahun 1990, karena di tahun itu kebetulan internet mulai masuk ke dunia akademis secara umum. Jadi jaringan-jaringan sudah mulai kuat di tahun 90-an, tapi mendownload data, katakanlah
dari suatu server ke komputer kita dengan besar beberapa megabyte itu masih banyak masalahnya. Ya. Tapi hari ini saya rasa ibu bapak atau bapak-bapak ya sering mendownload data yang ukurannya gigabyte. Ya. Dan itu bisa kita lakukan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, impian itu jadi kenyataan. Bagaimana kita bisa mengirimkan data secara real time. Bagaimana bapak-bapak bisa katakanlah di masa yang akan datang mungkin mengirimkan data yang lebih realistis. Ya, tidak ya yang sekarang mungkin masih ada hambatan. Jadi demand-demand inilah, tuntutan-tuntutan inilah yang melatar belakangi kondisi kita hari ini terkait dengan visualized communication. Oke. Nah, tuntutan itu ternyata sedikit banyak agak bermasalah saat ini. Ya, terutama kita ini baris pertama itu ya, limited radio frequency spectrum ya. Itu selalu muncul karena spektrum frekuensi adalah jalur atau tempat wahana data dikirimkan secara wireless. Tidak akan ada sistem wireless tanpa memiliki suatu lebar frekuensi tertentu. Nah, itu fakta lapangan, ya fakta fisika. Ya fisika mengatakan kalau kita mau mengirimkan katakanlah mengirimkan energi listrik, kita perlu kabel. Ya, dia harus lewat kabel itu. Kemudian kalau kita ingin mengirimkan air guided ya, secara kita harus butuh piping, kita butuh pipa. Ya, secara fisika juga terbukti bahwa jika kita ingin mengirimkan data secara wireless, kita butuh a bandwidth, frekuensi bandwidth, suatu lebar spektrum frekuensi tertentu supaya dia bisa lewat. Dan fisikanya mengatakan jika kita ingin mengirimkan data dalam jumlah yang besar, yang dinyatakan dengan berapa bit per second, kita butuh lebaran bandwidth yang lebih lebar. Kalau kita ingin meningkatkan. Ya. Nah, sialnya spektrum frekuensi yang ada di dunia ini itu bersifat resource. Jadi terbatas. Ya. Jadi kalau kita pakai, orang lain nggak bisa pakai. Karena akan terjadi interferensi. Jadi ini kondisinya. Kita mau saja mengirimkan data dengan bit per second yang tinggi. Artinya menuntut spektrum yang lebar, tetapi terjadi scarcity. Beberapa waktu lalu sering kita bahas, ya dari mulai kita bisa menggunakan modulasi tingkat tinggi, ya bisa memperbaiki kondisinya. Kita bisa menggunakan MIMO, kita bisa memperbaiki. Dan pekan lalu kita bahas tentang cognitive radio, kita bisa sharing spektrum, bisa kita lakukan. Ya. Jadi banyak sekali peluang-peluang itu. Selain dari itu, sistem yang konvensional yang ada sekarang juga memiliki beberapa problem lain, seperti masalah ya saya bilangnya inherent problems, problem yang dibawa oleh sistem yang ada. Sistem yang ada itu radio frekuensi ya yang kita gunakan sekarang. Pertama, interferensi jika Anda gunakan di suatu tempat ya. Katakanlah Anda gunakan di pesawat terbang, di rumah sakit atau di tempat-tempat yang mana di sana itu ada alat-alat yang bisa terganggu oleh sistem wireless yang kita gunakan. Yang kedua, penggunaan radio frekuensi ini ada limitasi di bandwidth-nya yang dikarenakan karena syarat low latensi ya. Jadi dia tidak bisa ya, jadi ada batasan. Bandwidth-nya tidak bisa terlalu kita lebarkan. Yang berikutnya gelombang radio itu bisa mempenetrasi tembok ya. Gelombang radio bisa tembus tembok. Itu bagus dalam 1-2 hal karena kita bisa mengirimkan itu secara lebar ya. Jadi kalau kita pasang access point itu ya ruang sebelah juga dapat. Atau kita lagi ada di ruangan ini, sinyal handphone kita juga masih bisa masuk ke ruangan kita, itu bagus. Tapi di sisi lain ada masalahnya, masalah security ya. Kita menginginkan gelombangnya itu hanya di lokasi tertentu tapi nembus tembok. Jadi orang bisa nguping juga. Kemudian juga ya ini nomor 4 ini debatable lah ya, bahwa power yang dimiliki oleh pemancar itu bisa mengganggu kesehatan ya. Dan dia jadi benar ketika melewati suatu limit
angka tertentu, ya itu pasti. Dan itu sudah dibuktikan ada banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan gara-gara power yang besar di dekatnya. Kemudian juga yang berikutnya inefisiensi dari penggunaan power daya dari gelombang radio. Ya ini selalu ya. Jadi kalau kalau bapak-bapak lihat di pemancar itu ada yang namanya power amplifier. Nah, power amplifier itu nggak bisa efisiensinya sampai dengan 80%, 90%. Sering tidak bisa, apalagi 100%. Ya, jadi yang banyak itu mungkin cuma 30%, 40%. Apalagi masih menggunakan tabung elektron. Ya, jadi inefisiensinya ini agak buruk. Nah, saya menampilkan fakta ini ya, karena saya ingin mengusulkan satu hal. Ya, jadi itu ya, Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati. Kita kan mau jualan ini. Ya, kita mau jualan suatu barang. Kalau kita mau jualan satu barang, tentu kita akan angkat kelebihan barang itu dan kita coba merincikan dulu kekurangan barang pesaingnya ya yang akan kita gantikan. Ya, ini beberapa kekurangan yang ada di sistem saat ini dan kita ingin memperkenalkan sistem baru yang kekurangan ini tidak ada. Jadi dia tidak berinterferensi dengan sistem yang ada saat ini, baik di pesawat terbang ataupun di rumah sakit, yang dia syarat low latency dia bisa penuhi, yang nanti ya sistem yang kita gunakan itu tidak mempenetrasi tembok, ya, jadi keamanannya itu lebih terjamin. Kemudian juga ya mudah-mudahan ini tidak membahayakan kesehatan, ya, terutama kaitan dengan powernya karena powernya rendah. Dan yang terakhir ini efisiensinya juga tinggi. Nah, sistem itu yang kita kenal nanti dengan nama Visual Light Communication. Saya tampilkan dahulu spektrum yang digunakan oleh sistem ini ya, oleh Visual Light Communication. Jadi kita memiliki spektrum frekuensi yang lebar dari sangat rendah, frekuensinya di sini sangat rendah, katakanlah ini di atas inilah ya 3000 Hz, kemudian sampai 300 MHz. Ya. Ini disebut juga radio frekuensi, kemudian di atas itu 300 MHz sampai 300 GHz, kita namakan gelombang mikro, masuk hampir semua aplikasi modern saat ini ada di sini. Ya, dari mulai TV, ya, seluler, wifi, millimeter wave, semua ada di sini. Kemudian ada yang terkenal di sini yang kita bilang spektrum cahaya tampak, ya. Spektrum visible lights yang bermula dari frekuensi 430 terahertz sampai 790 terahertz. Jadi kita bilang ini spektrum yang paling rendah, ini spektrum yang paling tinggi. Spektrum yang paling rendah itu panjang gelombangnya 750 nanometer yang berada di sisi ini, ya, berada di sisi ini yang ternyata oleh dunia optik dikatakan ini adalah spektrum cahaya dengan warna merah, ya. Di bawah cahaya merah itu ada wilayah yang namanya infrared, artinya di bawah merah, ya. Jadi IF ini infrared yang kita sering dengar dulu untuk 1-2 aplikasi yang kita pakai, spektrumnya di sini. Dia tidak kelihatan oleh mata kita. Nah, ini kelihatan oleh mata kita terutama sinyal atau cahaya yang berwarna merah. Kemudian di atasnya ini ada kuning, hijau, dan sebagainya, biru, dan paling atas ini spektrum cahaya tampak dengan spektrum violet, ya, ungu. Ya, jadi ungu yang paling tinggi, dulu ada istilahnya tuh Meiji-ku Hibiniu, ya, ungu. Jadi kita hafal urut-urutannya, ini frekuensinya paling tinggi, yang di atasnya itu ada ultraviolet, atau di atas violet, ya, di atas ungu. Jadi visual light communication itu rencananya menggunakan spektrum di visible lights. Ya, jadi di sini ya, dan itu berpotensi untuk memanfaatkan bandwidth yang lebarnya sekitar 360 terahertz. Ya, tinggal kita kurangi aja, atas kurang bawah. Ya, atas kurang bawah itu 360 terahertz, atau kalau saya sebutkan dalam gigahertz, 360.000 gigahertz. Jadi Bapak-bapak bisa bayangkan kita kemarin ini ngubeknya hanya di sini ya. Ya terutama itu di 3 giga ke bawah atau katakanlah sampai 300 giga ke bawah. Ya jadi kita di sini memiliki potensi 1000 kali
lebih besar dari yang ada ini. Ya, jadi luar biasa potensi ini. Ya, walaupun ya belum termanfaatkan ya, tapi potensi itu perlu kita gali dan mungkin kita bisa manfaatkan sekian persennya saja. Itu sudah menjadi suatu yang bisa menjawab masalah kita hari ini. Saya tampilkan diagram yang Bapak-Bapak sering lihat. Jadi diagram ini menggambarkan posisi dari aplikasi-aplikasi tersebut ya. Ini pernah belajar kita tentang Bluetooth, kita belajar tentang Zigbee, kita belajar tentang ultra wideband, kita pernah belajar tentang katakanlah ini Wi-Fi ya, wireless local area network. Nah ini ada beberapa aplikasi lain, VLC ya. Jadi VLC memang kita nggak mau jauh-jauh ya. Memang ada aplikasi yang sampai beberapa ratus meter, tapi kita fokuskan pada aplikasi yang jarak dekat. Dan targetnya itu bisa sampai beberapa, ya saat ini beberapa riset itu beberapa belas, puluh, dan ratus ya. 1, 2 sudah menembus giga ya, ini cuma satu gambaran aja untuk menunjukkan bahwa dia ini nantinya bersaing dengan ultra wideband salah satunya. Tapi bedanya ultra wideband dengan VLC, ultra wideband menggunakan gelombang radio yang potensinya berinterferensi ya, dia menggunakan pendekatan under layer ya. Nah, ini kita menggunakan frekuensi yang benar-benar berbeda, sehingga potensi interferensi tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini saya lanjutkan ke arsitektur dari sistem VLC atau sistem VLC. Ini apa aja? Berdasarkan rekomendasi dari IEEE H102.15.7 ya. Jadi kita ingat H102.11 itu Wi-Fi, H102.15 itu komunikasi jarak dekat ya. Dan ini ada titik 6, titik 4, titik 7 mendefinisikan bahwa arsitektur atau sistem dari VLC itu hanya 2 layer ya. Jadi layer application-nya tidak terlalu dibahas. Untuk mempermudahnya hanya MAC layer dan physical layer yang dibahas. Ini saya di sini ya merincikan, mungkin tidak terlalu kita ingin bahas semuanya. Ada mobility dan visibility support ya, ada dimming ya, dimming support. Nah, ini menarik sekali, color function support. Jadi kita bicaranya tentang spektrum tadi, spektrum dari red sampai ungu, dimming ya, dimming support. Jadi lampu itu bisa kita dimming. Dan ada 1, 2 lainnya dia beacon generation, kemudian kaitan dengan support topologis seperti yang ada di gambar di bawah ini. Jadi sistem VLC itu bisa kita rancang, bisa peer-to-peer seperti Bluetooth, bisa juga broadcast seperti ini, ya, atau star, ya, ada coordinating node-nya, ya. Jadi kita bisa berdasarkan regulasi yang dikeluarkan atau kesepakatan yang dikeluarkan oleh IEEE bisa menggunakan topologi seperti itu. Nah, kemudian physical layer-nya ya seperti yang Bapak-bapak beberapa kali pernah melihat gambar ini gambar secara umum aja. Tapi di sini yang kita gunakan bukan radio, yang kita gunakan di sini spektrum sinyal tampak. Jadi nanti di sini channelnya tuh channel optik ya. Channel optik. Nah, sedangkan di sisi sebelah sini itu ya sampai dengan di sini, ya saya rasa sampai dengan di sini itu masih sama. Jadi kita gunakan channel coding ya, itu seperti apa yang pernah kita bahas, ada convolutional code, linear code, read and Solomon ya, ada turbo codes. Kemudian di sini ada modulasi, modulasinya nanti akan kita bahas di belakang. On off keying ada ini berdasarkan pulse ya, pulse position modulation, dan ada CSK yang tadi saya singgung, color ya, color shift keying. Jadi dia menggunakan coding warna untuk modulasinya, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian data tadi akan kita ubah ya dari katakanlah di sini dari frekuensi rendah ke frekuensi optik menggunakan ini LED ya, light emission diode atau laser diode ya, ada 2 yang sering dipakai. Jadi walaupun dia visual lights, kita tidak menggunakan lampu bohlam biasa seperti yang kita miliki karena 1, 2 alasan.
tapi kita lebih menggunakan LED ya. Nanti dia akan merambat di optical channel. Optical channel itu udara kita ya. Secara umum karena ini sistem wireless tetap ya, jadi udara kita. Aplikasinya nanti bisa indoor, bisa outdoor. Jadi tetap udara, the free space yang nanti akan ditangkap oleh receiver. Nah, receiver yang paling depan itu fotodioda. Dia akan menangkap katakanlah dimming atau flicker atau sinyal-sinyal itu dia akan tangkap dan diubah nanti dan kembali diikuti jalur demodulasi dan sebagainya untuk didapatkan bit-bitnya ya. Jadi ini adalah physical layer secara gambaran besarnya yang dispesifikan lagi oleh 802.15.7 ya. Di sini ada 3 tipe dari implementasi fisik VLC yang dinamakan V1, V2, dan V3 yang bisa kita lihatlah satu persatu misalnya dari mulai data rate-nya dia membedakan ini untuk tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu beda-beda data rate. Ini yang relatif rendah ya untuk ya mungkin aplikasinya juga akan disesuaikan. Di sini ada codingnya, channel coding ya, ada Reed and Solomon ya rata-rata ya. Saya rasa ini semua Reed and Solomon. Kemudian di sini ada ya, ada clock-nya ya, optical clock-nya, dan di sini di aplikasi outdoor terutama ini ada tambahannya berupa RLL code ya. Saya juga nggak terlalu paham. Ada modulation-nya, jadi modulation-nya itu OOK ya atau PPM. PPM ini phase position modulation, dan di sini ada CSK ya, color shift keying. Tadi Bu Umay udah datang ya. Jadi Ibu Bapak bisa melihat di sini ada higher order ya, ada higher order modulation. Ada 4, 8, 16 ya, mungkin ada selanjutnya nanti. Artinya memang dengan bantuan higher order digital modulation itu kita bisa mengangkat data rate yang akan kita kirimkan. Kita nggak ketemu di sini dengan PSK atau QAM ya. Oke. Nah, melanjuti tentang physical layer, saya tunjukkan ini ada transmitternya. Jadi transmitter yang digunakan ya terutama sekali itu kaitannya dengan LED-nya ya. Jadi light emitter atau emission diode ya. Ini digunakan, dia tidak menggunakan apa ini di sini lampu biasa ya. Lampu apa itu zaman dulu bilangnya lampu pijar atau apa. Karena memang LED ini lebih tahan, lebih tahan banting ya, bisa digunakan ratusan ribu jam. Juga power yang digunakan oleh LED jauh lebih kecil dibandingkan lampu-lampu yang lain. Juga efisiensi pancarannya yang nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ya LED ini bisa digunakan dalam bentuk white light ya, ataupun dengan RGB ya. Di sini ada dichromatic ya, 2 warna, ada tetra, ada 4, ada 3, yang sering itu RGB memang. Karena dengan RGB ini kita bisa meng-create spektrum warna yang lainnya ya. Jadi ini adalah gambaran dari apa namanya, dari nanti di sini ada saya singgung lagi di sini ya ketika membahas 1 2 ini sumber ya. Nanti akan saya singgung di sini, tapi saya ikuti dulu transmitternya. Nah, ini ya. Jadi yang sering digunakan itu RGB, dan RGB ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan yang LED fosfor base. Misalnya bandwidth-nya itu bisa lebar sehingga data rate-nya bisa kencang ya, tapi saat ini memang masih lebih mahal dan pemodulasiannya masih kompleks. Kemudian nanti akan saya bahas tentang channel-nya. Saya langsung ke receiver karena ini masih physical layer yang pasangannya. Nah, receiver-nya itu juga pada dasarnya sederhana aja. Ada optical amplification circuit ya, di sini ada filter. Nah, ini juga yang menarik, dan ada optical concentrator. Ini ketika diterima dari udara bebas, cahayanya itu mesti dikonsentrasikan ya, mesti ada semacam
struktur yang bisa istilahnya ini kalau dikonsentrasikan itu gain-nya tinggi gitu. Jadi gelombang yang datang itu ditangkap secara efektif. Dan optical filter ini tujuannya untuk mereduksi noise yang ada sehingga bisa menaikkan SNR dan bisa menaikkan data rate yang kita inginkan. Nah, saya ke modulation ya, di dalam modulation dari sinyal cahaya atau visual lights ini agak berbeda dengan ketika kita membahas tentang sinyal RF. Jadi untuk VLC itu kita tidak bisa menggunakan amplitudo dan fasa ya, karena karakter dari cahaya tidak bisa kita dapatkan. Nah, tapi ada poin lain yang menarik dalam menghadapi cahaya, ada kondisi-kondisi yang mungkin bisa kita take action gitu ya, take apa kita amati secara lebih detail, yaitu fitur dimming ya, bahwa LED-nya itu bisa kita dimming ya, bisa kita redupkan ya. Barangkali itu mirip-mirip dengan amplitudo, tapi tidak, sebenarnya tidak ya, karena nanti kalau amplitudo kaitannya dengan path loss dan sebagainya. Ini fitur dimming ya, fitur dimming. Kemudian ada lagi fitur flicker ya, flicker itu kedap-kedipnya ya. Jadi lampu kedap-kedip itu. Nah, ini menarik sekali karena jangan sampai lampu atau LED yang flicker itu mengganggu manusia ya. Dan itu sudah dilakukan banyak sekali riset bahwa manusia itu akan terganggu kalau dimmingnya itu di bawah 200 kali dalam per detik. Ya, jadi dimmingnya harus di atas itu. Sorry, flickernya harus di atas 200 kali. Dan itu sangat menguntungkan harusnya untuk kita, karena memang potensinya kita akan melakukan flicker lebih sering lagi dalam 1 detik. Dan itulah jadi kita ingin mengejar higher data rate. Ya. Ini 2 kondisi, dimming dan flicker, dan itu mengarah kepada modulasi yang kita gunakan. Yang pertama, modulasi yang biasa digunakan, ya, walaupun kabarnya ini yang basic ya, nanti akan tergantikan oleh modulasi yang level tinggi, itu adalah modulasi on-off keying. Jadi nyala, mati ya, yang paling sederhana. Jadi dia turn off-nya itu tergantung dari bit of in the stream, 1 atau 0. Ya silakan aja disepakati, 1 nyala, 0 tidak nyala. Ya. Walaupun kata-kata off itu tidak off sempurna, tapi hanya reduksi pada level intensity. Ya mungkin di dimming tadi, ya dilakukan peredupan. Nah, kelebihan dari OOK ini adalah implementasi yang mudah, tetapi memang pembatasan, ada batasan bandwidth data rate nantinya. Walaupun saat ini juga sudah cukup tinggi ya, dengan menggunakan kombinasi antara analog equalization dan filtering tadi ya, terutama di blue filtering karena ada noise di sini, maka data rate yang diciptakan itu bisa sampai 125 MHz. Jadi sudah cukup tinggi. Nah, kemudian ada tipe kedua ya, nanti ada 3 tipe. Ini tipe kedua. Tipe kedua ini kaitannya dengan posisi fasa ya. Agak geser-geser. Ada posisi fasa, ada modulasi yang namanya pulse position modulation ya. Ini jadi posisi dari pulsa ini menggambarkan nilai bitnya. Kemudian berkembang pula mengikuti kondisi ketika kita mempelajari digital modulation yang lalu ya, level tinggi, maka digunakan di sini multipulse ya, multipulse ya, mengistilahkan itu yang level tinggi. Jika dia dual itu maka dia akan mendapati 2 kali kecepatannya ya, dan selanjutnya. Ini istilahnya multipulse. Kalau di yang kemarin itu di digital modulation kita MRI kita bilangnya. Kemudian juga ada lagi expurgated PPM. Nah, apa ini mungkin nanti bisa Ibu Bapak dalami, saya juga tidak begitu paham. Dan yang berikutnya multi level APPM ya. Jadi ada ya entahlah ini dimming atau apa, tapi yang jelas ada perubahan ketinggian di sini. Nah, ini digambarkan dalam bentuk tabel ya, sekali lagi ya, keempat-empatnya, berikut pattern dari yang ditransmisikan,
number of codes, dan PAPR. Nah, PAPR ini menarik. PAPR ini perbandingan antara peak peak power ya. Kemudian di sini number of symbol itu Q. Q itu adalah berapa jumlah pembagian di sini. Nah, saya ingin tampilkan tabel ini perbandingan dari berbagai macam skema modulasi. Yang menarik adalah kita bisa melihat spektral efisiensi di sini. Jadi memang kita menginginkan spektral efisiensinya ini lebih besar dari satu ya. Ini kecil ya. Nah, ini OFDM ya, multi APPM ini terlihat memiliki spektral efisiensi yang tinggi. Jika kita anggap spektral efisiensi penting, karena pada wilayah frekuensi yang selebar itu barangkali spektral efisiensi tidak terlalu penting. Barangkali yang lebih penting justru ingin menyelamatkan SNR-nya. Ya, who knows ya? Ini hanya comparison dari tabel-tabel dari point of metode yang mudah-mudahan bisa memberikan kita wawasan untuk mengembangkan yang lebih lanjut. Nah, tipe modulasi yang ketiga adalah CSK, Color Shift Keying. Nah, Color Shift Keying ini cukup menarik ya, dan itu direkomendasikan di IEEE 802.15.7 yang tujuannya untuk menaikkan data rate ya, yang tadinya rendah ini dengan tambahan metode ini seperti apa. Nah, modulasi ini memanfaatkan tiga warna RGB, yang mana gambar ini menunjukkan posisi dari setiap titik. Ya. Jadi misalnya titik ini itu titik merah, ini biru, ini hijau, ya. Nah, nanti kita bisa dengan bantuan 3 LED tadi yang memiliki RGB tadi, kita bisa memposisikan setiap tempat di sini. Nah, kebetulan dari contoh tabel ini kita menggunakan 3 bit ya. Jadi kita memiliki 8 kemungkinan coding dari 00 sampai 111, ini cuma 7. Dan digambarkan di beberapa tempat ini ya, bahwa 010 itu ada di sini ya. Ini titik berapa, ini digambarkan di sini. Jadi nanti perpaduan antara tiga LED itulah yang akan menghasilkan warna ini ya. Titik ini akan terkoordinasi oleh besaran yang akan dikirimkan ke masing-masing LED, sehingga nanti fotodiodenya akan bisa mendetek kembali dan akan mendekode itu sebagai 010. Jadi ini peluang yang ada di visual light communication yang tidak ditemui pada sistem RF. Dan ini cukup sering digunakan. Di tabel yang di atas tadi pun juga CSK itu digunakan untuk di atas ini ya. CSK itu sangat sering digunakan untuk pada tipe V3 ya, yang memiliki data rate juga cukup tinggi. Jadi itu 3 buah jenis modulasi. Nah, sekarang saya ke channel. Ya, jadi dari pemancar, penerima, di penerima pemancar ada modulator dan demodulator. Nah, saya sekarang masuk ke channel, wilayah di antara keduanya. Nah, untuk itu pembahasan mengenai channel dan karakteristik perambatan itu penting untuk link budget. Jadi nanti ada power transmisinya, yaitu tugasnya si LED. Kemudian ada path loss. Nah, ini path loss juga sangat menarik. Hukum fisikanya gimana sih path loss itu pada VLC dan receive power-nya. Kemudian kita juga akan mengamati adanya multipath propagation ya. Jadi tidak hanya LOS tapi juga ada multipath, ada reflected path ya. Dan yang terakhir ini ada SNR-nya, pengamatannya, dan ada kondisi shadowing yang mungkin nanti masuk juga ke arah sini, ke arah multipath. Gambar ini menampilkan besar power dari berbagai macam berbagai macam sumber cahaya, baik yang natural ataupun yang buatan manusia, di sepanjang panjang gelombang yang kita bahas tadi ya. Jadi di sini ada sampai ke arah inframerah ini ya, inframerah. Jadi sepanjang ini ya, cahaya tampak itu hanya di sini aja ya. Ini ada ultraviolet, ada inframerah, ada
cahaya tampak, ada inframerah. Ya. Jadi ditampilkan semua spektrumnya. Dan matahari itu seperti ini. Jadi matahari itu juga memancarkan ultraviolet dan memancarkan inframerah. Tapi kalau kita perhatikan di sini, powernya itu terkonsentrasi pada cahaya tampak. Jadi memang matahari adalah sumber cahaya tampak alami yang terbesar. Kemudian kita miliki juga di sini yang warna merah adalah sepertinya ini lampu pijar ya. Lampu pijar, ini lampu yang satunya lagi ya, yang fluoresen. Lampu bohlam, lampu neon ya. Ini lampu pijar. Lampu pijar itu ternyata banyakkan di infrarednya ya. Udah boros tapi habis di sini gitu. Yang harusnya tuh lampu pijar karena sebagai penerangan kita besarnya di sini gitu, kurvanya ke atas gini. Nah, lampu neon itu lumayan bagus di cahaya tampak, tetapi juga banyak di sini. Nah, LED yang dibikin itu baik yang white ataupun yang mercury dan sebagainya, ada yang laser juga. Itu dominan di cahaya tampak. Ya, di luar ini dia sudah cukup mengecil, walaupun masih ada bergeser di sini, tapi dominannya di cahaya tampak. Jadi memang itu salah satu yang membuat LED dianggap lebih efisien dalam penggunaan powernya sebagai sebuah piranti untuk cahaya tampak. Ya, ini katakanlah beberapa kelebihan dari LED dibandingkan sumber yang lain. Ya, lower cost ini terutama kalau kita bandingkan dengan waktu dia bekerja ya. Jadi kalau dibagi itu akan lebih murah, dan yang kedua operational cost-nya. Jadi LED memerlukan power yang lebih sedikit dibandingkan sumber cahaya lain. Ya, ini gambar yang saya ambil dari ya nggak tahu nih tahun-tahun tahun lama ya, atau tahunnya atau apanya ini. Jadi LED itu harganya makin turun ya, ketika diperkenalkan dahulu itu masih cukup tinggi, tapi LED memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara masif ya. Kemudian kaitan dengan power distribusinya. Nah, ini yang menarik karena kita akan menganalogkan sistem VLC ini dengan sistem RF yang biasa. Kalau di sistem RF yang biasa itu ujung dari sistem wireless kita adalah antena. Ya, ujung sana juga antena ya. Kalau di visual light communication ujungnya kita itu ya si LED ini. LED. Bagaimana LED ini mendistribusikan energinya ke ruang? Yaitu kalau kita bilang antena itu diagram radiasi. Jadi dia memiliki pola seperti ini. Ini ada 3 buah LED yang saya tampilkan. LED 1 ini yang warna merah, ya ini tipe Cray X-Lamp apa gitu ya. Dan ini yang berikutnya tipe XRE, dan ini tipe yang ketiga Cray LMH6. Jadi kalau kita lihat di sini, ya silakanlah nanti kita bisa definisikan suatu beamwidth katakanlah seperti antena. Tapi terlihat LED 2 ini lebih fokus. Jadi pancarannya itu lebih terfokus pada suatu wilayah. Sudut yang lebih kecil, ini lebih lebar. Ya ini sorry digambarkan dalam bentuk polar ya, tidak sebanding dengan ini. Tapi bisa dibandingkan mungkin ya. Ini 987, katakanlah dropnya sekian persen itu sampai berapa, ini misalnya sampai di sini katakanlah ini setengahnya ya, itu di sudut 47,5 47 derajat. Kalau di sini mungkin kita bisa lihat dari 100 katakanlah drop ke 50 ya, barangkali angkanya yang merah lebih lebar ya. Jadi dia lebih broad ya lebarannya. Ya, silakan nanti diatur istilahnya diatur, karena power dari itu LED ya, power dari itu lampu ditambah dengan informasi distribusinya akan terkait nanti dengan link budgetnya, akan terkait dengan receive power dengan SNR-nya. Nanti akan menentukan apakah data itu dianggap bisa kita manfaatkan atau tidak. Kemudian berikutnya adalah kaitan dengan path loss. Nah, ini. Jadi path loss-nya itu juga sama kurang lebih dengan sistem uh, sistem RF ya. Jadi pasti dia turun dengan jarak ya, dan dengan suatu luasan tertentu. Kurang lebih sama. Paling nanti kita nggak tahu di sini ada benda apa aja yang menghalangi dia. Ya nanti kaitannya dengan case yang lain. Jadi komunikasinya misalnya transmitternya di atas atap ya, di ceiling,
ini receiver-nya, jadi dia harus berada di pancaran utama dari atau di dalam bandwidth dari pancaran beamwidth dari pancaran utama dari LED-nya ini. Jadi nanti kita hitung distance-nya berapa, nanti power-nya berapa, ya kurang lebih sama dengan yang dimiliki oleh RF. Ya. Kemudian lanjutannya, nah ini kalau seandainya ada refleksi, ya kalau ini mungkin masih mending ya, ada katakanlah LOS-nya, ini multipath dalam bentuk refleksi, ya kita bisa bayangkan kalau di sini sebelah sini ada penghalang yang tidak transparan, yang opak, ya, yang tidak tembus cahaya, maka di sini tidak akan ada kontribusi langsung kalau ada penghalangnya. Maka dia hanya akan disampaikan dalam bentuk refleksi atau difraksi. Ya. Ini kita bahas refleksi saja sesuai dengan katakanlah hukum, ya, hukum Snellius, sudut pantul sama dengan sudut datang, maka dia akan ada fenomena ini. Ya. Jadi refleksi dan tergantung materi tempat cahaya ini refleksi di sini, kita akan bisa menghitung reflectance. Reflectance ini kalau bahasa orang electromagnetics-nya nanti, ini bahasa orang optik ya, itu faktor refleksi. Ya. Jadi kalau seandainya dia total direfleksikan, maka 1 nilainya. Jadi kalau gelombang cahaya itu langsung secara sempurna refleksi, walaupun tidak pernah ada ya, atau tidak direfleksikan, diserap, itu maka dia 0. Jadi di sini ditampilkan beberapa material dari mulai plastik yang warna merah, hijau ini atap, ya entah atap apa, mesti definisikan ini. Kemudian lantai, dan ini wall, ya, fluster wall. Ternyata fluster wall itu paling keren dalam urusan refleksi ya. Plastik wall ini yang relatif menyerap ini pada frekuensi-frekuensi tengah. Jadi kalau kena plastik wall, dia tidak refleksi. Ya. Jadi ya tergantung kasusnya nanti, ruangan yang kita amati atau kita ingin setting. Ya, ini kaitannya juga nanti dengan jualan sistem ini. Kalau kita ingin bawa ke customer, ya. Jadi ruangannya itu harus kita apakan. Yang berikutnya kaitannya dengan receiver, noise, dan SNR. Nah ini ada beberapa calon pengganggu ini. Ada beberapa noise yang bisa terjadi yang mengganggu sistem visual light kita. Yang pertama tentunya sumber cahaya di sekeliling kita, ya. Nah ini macam-macam, bisa ya matahari itu sendiri, kalau ruangan kita ini katakanlah dekat pintu, dekat jendela, ataupun juga gangguan-gangguan iluminasi dari sumber-sumber cahaya lain. Ya. Jadi tetap ada interferensi, tapi tidak dengan RF ya karena frekuensi berbeda. Jadi tetap ya kita walaupun menjagokan suatu sistem, kita harus juga fair, ada pengganggunya. Kemudian juga ada noise yang diciptakan oleh fotodetektornya itu sendiri. Kemudian juga ada noise yang diakibatkan oleh amplifier yang ada di dalamnya. Jadi ada beberapa sumber noise yang pada dasarnya sama aja kurang lebih dengan sistem RF. Cuma salah satu yang besarnya itu ya kalau di outdoor itu cahaya matahari. Atau kalau itu ada sumber cahaya lain, lampu lain, itu bisa potensi. Dan yang terakhir dikaitan dengan channel itu ada kondisi shadowing ya, kondisi di bawah bayangan. Ya tentunya ini agak sedikit masalah kalau komunikasi kita terhalang manusia atau terhalang dengan objek lain. Karena manusia tidak tembus oleh cahaya. Objek-objek lain ya itu tergantung ya. Ada banyak sekali objek yang memang tidak tembus, ada juga yang tembus. Ya, jadi ini harus kita amati, terutama kaitannya di mana kita harus meletakkan LED kita dan di mana kita harus letakkan fotodioda kita. Jadi antena-antena untuk visual light communication tersebut. Oke, standarisasi ya. Jadi regulasinya itu dulu tahun 2001 ini di Jepang ya berdiri Visible Light Communication Consortium. Jadi ada banyak sekali negara-negara yang sangat aktif mendalami tentang visual light communication ini. Dari mulai Amerika, Jepang, Eropa, saya rasa Thailand juga banyak. Di Indonesia ada 1-2 saja.
Jadi ya kurang begitu terdengar di Indonesia. Ada berbagai macam asosiasi yang didirikan, terutama di Jepang, dan juga IEEE. Ya, IEEE itu bahkan mengeluarkan rekomendasinya di H102 15.7, ya, yang terutama sekali standarnya itu mengeluarkan tentang akses, immunity, communication, kemudian juga kaitannya dengan teknik-teknik modulasi atau channel coding dan lain sebagainya, dan juga tentang flicker dimming mitigation. Jadi ada banyak sekali kesepakatan-kesepakatan di sini yang dikeluarkan. Dan tentunya juga nanti kaitan dengan regulasi penggunaan spektrumnya, yang akan mendorong sejauh mana suatu negara bisa mengadopsi dan bisa memakai atau mengimplementasikan sistem ini. Tapi saya yakin ini semua juga akan bekerja sama dengan teknik yang ada sekarang terkait dengan LED dan fotodioda. Karena prinsip dari VLC akan memanfaatkan sumber cahaya yang ada. Ya, bisa jadi dia akan terpengaruh oleh teknik LED yang ada, atau kemungkinan lainnya juga ini akan mempengaruhi arah perkembangan teknik LED yang sedang berjalan. Jadi dua-duanya akan saling bersimbiosa. Di bagian akhir dari perkuliahan ini saya akan menunjukkan beberapa aplikasi yang ada di sistem VLC. Yang pertama itu slide ini menunjukkan kaitannya ini peripheral interface, jadi bagaimana menggunakan alat-alat yang ada untuk dimanfaatkan. Ya, ini kaitannya ya nggak begitu clear juga ini. Ini mungkin untuk komunikasi jarak dekat aja ya. Ya juga ini information broadcast. Kalau kita lihat di sini content machines ya, book, navigation ini nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Kemudian tempat-tempat di mana RF itu dilarang ya, dari mulai di pesawat terbang, di hospital ya, yang security ya, security tinggi di banking dan sebagainya. Dan juga VLC akan mengembangkan sistem local area network ya, menjadi lebih besar. Jadi ini disebut dengan istilah visible LAN ya, ini yang juga sangat banyak penggunaannya. Ini ditunjukkan ya bahwa makin ke atas itu security-nya makin tinggi, makin ke bawah ini mobility-nya makin tinggi. Jadi ya memang kondisi visible lights itu atau ultraviolet akan lebih bermasalah ketika dengan mobility-nya. Aplikasi yang berikutnya ya tadi udah disinggung di slide overview tadi ya, ini lebih detailnya saja bahwa kita bisa menggunakannya itu di in-building. Ini mungkin tadi dengan istilah visible LAN, ya kita menggunakan LED light yang ada di atas ini sebagai pemancar. Di sini kita akan mendownload datanya ya, di pesawat, di rumah sakit juga. Kemudian di sini kaitan dengan outdoor, tadi yang saya singgung ya, bahwa kita bisa berkomunikasi, kita ada di vehicle, di mobil dengan sistem atau infrastruktur yang ada. Ya. Atau antara mobil dengan mobil, ini istilahnya V2V, vehicle to vehicle. Dan di sini kita bisa berkomunikasi dengan billboard mungkin ya, outdoor advertising. Ya, jadi bisa kita dapatkan informasi ya dari cahaya yang dikeluarkan oleh billboard ini. Yang berikutnya kaitan dengan, didemonstrasikan di beberapa tempat. Ini ada Samsung, ada Keio University, ada Oxford. Ya, jadi mereka telah berhasil mengirimkan data, ya ini memang jarak dekat semuanya. Dari mulai 30 megabit per second sampai dengan 1 gigabit per second. Kemudian yang dikirimkan itu katakanlah di sini musik broadcasting atau sebuah tanda ya, atau infrastruktur mobile. Ini di beberapa tempat juga ya, baik di perusahaan ataupun di universitas telah didemonstrasikan sistem VLC ini berjalan ya. Jadi dari demonstrasi secara lab mungkin ya.
Ini di audio system nggak terlalu tinggi ya, 100 kbps. Ya. Kemudian di sini iluminasi dengan 4,8 kbps juga didemonstrasikan. Jadi sudah ada beberapa pencapaian. Ya ini kaitan dengan device ke device mana ya. Ini bidirection, jadi satu peer to peer ya, peer to peer dengan kecepatan yang sangat tinggi, jarak 1 meter. Kalau ini dengan broadcast ya, broadcast dia bisa mengirimkan tanda itu dan dikirimkan dengan jarak 3 meter tapi kecepatannya lebih rendah. Dan ini bidirection ya, dari infrastructure ke mobile. Jadi dari lampu ini ya di sini ada alatnya, pemancarnya melalui lampu ini dia bisa ngirimkan ke mobile phone bisa sampai 4 Mbps kecepatannya. Dan terakhir kaitan dengan tadi ya mobile to mobile link performance, saya ingin tunjukkan di sini bahwa di VLC pun fisikanya ya sama seperti di RF. Jadi Ibu Bapak harus mengorbankan mau jarak atau mau kecepatan download yang dikorbankan. Jadi memang kalau kita ingin datanya kencang, ya jaraknya memang tidak bisa terlalu jauh. Ya, nanti kaitannya dengan bit error rate, kaitannya dengan SNR yang akan makin turun, makin dia menjauh. Jadi di gambar ini, saya rasa ini hasil simulasi ya, bukan hasil pengukuran ya, saya rasa. Atau mungkin diukur kali, digeser-geser ya. Tapi ini yang saya dapatkan bahwa ya yang merah ini itu wear-nya yang paling rendah ya, ini makin tinggi kemari. Jadi tampak pertama fungsi dari jarak, yang kedua fungsi dari sudut ya. Fungsi dari jarak itu ketika datanya makin drop, power yang ada di datanya makin drop sehingga SNR akan naik. Kemudian sudut ini terkait dengan tadi iluminasi dari sebuah LED dan bagaimana sebuah fotodioda menangkap itu juga tergantung dari sudutnya. Sudut pancaran utama 0 ke kiri ke kanan itu bandwidth yang janti juga akan memberikan pengaruh bahwa di luar pancaran utama sinyal yang akan dipancarkan itu jauh lebih kecil dari yang ada di main beam-nya. Slide terakhir ini beberapa dokumen yang bisa nanti lebih Ibu Bapak dalami. Jadi ada buku, ya ada buku-buku yang ditulis ini terutama ya tidak terlalu clear siapa, tapi yang sering muncul namanya ini Profesor Haas. Ya, dia di Inggris, ya di Edinburgh. Kalau saya perhatikan itu di Amerika juga banyak, Jepang terutama sekali, dan Thailand. Ya, Thailand juga cukup masif melakukan riset di bidang VLC. Mengenai pemanfaatannya ya mungkin belum terlalu banyak. Itu aja yang ingin saya sampaikan terkait VLC. Silakan jika ada yang ingin menambahkan bisa kita discuss. Silakan. Silakan Pak Alfius, ada komentar? Mau tanya, Prof. Ya, silakan. Itu kan karena dia visible light tadi dijelaskan bahwa pasti banyak noise ya dari mana-mana. Apalagi kalau misalnya siang-siang gitu kan sinar matahari. Itu mekanismenya dia untuk bisa tahan terhadap noise itu ada mekanisme spesifik atau gimana, Prof ya? Ya, jadi memang yang kita mesti tadi di slide saya itu kaitannya dengan path loss-nya. Ya, pertama power dari dioda tadi atau dari LED tadi ya harus cukup untuk mengalahkan noise. Jadi memang kalau kita perhatikan ya di outdoor itu agak masalah. Makanya di outdoor itu kita tidak bisa mendapatkan sinyal dengan
dengan kbps atau BPS yang tinggi karena pengaruh noise yang besar. Jadi kita hanya akan bisa mendownload data yang tinggi itu ketika indoor. Makanya aplikasi yang utama untuk download data besar itu terutama di kantor-kantor di dalam. Jadi kita bayangkan kita kerja di sebuah kantor yang jauh dari jendela, yang hanya ada lampu. Ya kayak ruangan saya ini tentu noise-nya banyak karena di belakang itu cahaya banyak ya. Mungkin kalau udah agak malaman sedikit baru nggak ada cahaya. Jadi mungkin kantor-kantor atau ruangan yang agak jauh dari window. Ada 1-2 riset yang saya lihat di jurnal-jurnal itu, dia mengamati bagaimana kalau sistem VLC-nya agak jauh dari jendela dan dekat dengan jendela. Dan itu memang terlihat dengan jelas sekali untuk kasus yang didekatkan dengan jendela, dayanya daya dan SNR-nya ya, SNR-nya dan BPS-nya drop secara signifikan kalau dekat dengan window. Jadi itu juga diamati. Nah, kemungkinan kedua, kita harus mempelajari tentang spektrum dari sumber-sumber noise tadi. Ya, tadi saya tampilkan misalnya matahari ya. Matahari itu memang secara umum di visual light itu kuat sekali. Jadi dia tidak bisa kita hilangkan ya matahari. Tapi dia mulai turunnya di mana? Ya, mulai turunnya di mana? Coba saya tampilkan lagi slide-nya. Ya, kelihatan ya slide ini. Jadi matahari itu kan peak-nya di sini nih. Ya, ini tentu nanti kita harus lihat mataharinya menyorot dari sudut berapa, jam berapa ya. Tapi secara umum matahari memiliki peak di sini dan ini akan turun di sini. Ya. Nah, mungkinkah kita akan ambil dioda yang tinggi di sini? Jadi itu nanti kembali kepada pemilihan teknologi untuk spesifikasi lapangannya seperti apa. Oh, kalau untuk outdoor kita akan pilih begitu. Mungkin kalau untuk indoor kita bisa ambil yang lain. Jadi ada poin itu, dan yang terakhir tentu poin kaitannya dengan filtering tadi. Ya, jadi dalam 1-2 aplikasi tadi yang saya tunjukkan di sini ya. Ini with blue equalization with blue filtering. Jadi kita akan sangat tergantung pada komponen yang namanya filter. Ya, dalam RF itu filter biasa kita gunakan pada frekuensi kerja tertentu ya. Kemudian memiliki bandwidth tertentu. Ya. Nah, dalam sinyal tampak itu kurang lebih sama. Tapi mereka di sini ya seperti kalau saya lihat itu menggunakan istilah tambahannya warna untuk lebih ditegaskan berada pada frekuensi biru tersebut. Jadi itu Pak, restriction-nya pasti ada. Ya, silakan nanti istilahnya para insinyur terus mencari peluang untuk mereduksi noise-noise yang muncul itu. Gitu Pak. Mungkin ada komentar yang lain, silakan. Ini di Indonesia belum ada ya, Prof ya, yang ini ya. Yang jualan-jualan saya belum tahu, tapi kalau yang saya lihat ada 1-2. Di ITB ada yang riset, tapi kalau jualan mungkin Ibu Bapak lain bisa komentar, bisa pengalaman di lapangan seperti apa. Ya intinya memang kita lihat seluruh peluang itu. Belum kedengeran ya, belum. Udah dengar belum tentang VLC secara ini ya, secara implementasi ya? Ya. Iya, saya belum pernah dengar sih, tapi menarik harusnya kan ya kalau Ya. buat indoor gitu. Lumayan. Ya, jadi kalau di beberapa contoh orang jualannya itu, ini seperti apa ya? Seperti data shower gitu. Jadi kita berada tepat di bawah sebuah sinaran lampu, kita berada di bawahnya, tiba-tiba kita bisa mendapatkan data mungkin 1 gigabit per second. Jadi dalam hitungan 1-2 detik itu sekian gigabit, sekian gigabyte data masuk ke gadget kita. Dan itu kan tidak mungkin terjadi kalau kita pakai Bluetooth, kita pakai apapun yang lain. Ya, jadi ya, istilahnya itu data shower. Jadi kayak turun dari atas amount of data yang sangat besar. Sekali lagi ya, setiap sistem wireless itu tidak mungkin bisa kita terpuaskan dari semua hal ya, tapi
kita akan memilih sistem yang tepat mana untuk aplikasi apa. Ya, kita mungkin Bluetooth tidak kita pakai tiap hari, ya, tapi ada orang yang mungkin sangat tergantung pada Bluetooth untuk aplikasi dia. Jadi semua ini kita customize, dan nanti ya pertanyaannya itu adalah teknologinya available dengan segala kelebihan kekurangannya. Sekarang bagaimana orang yang berjiwa bisnis bisa memanfaatkan ini? Kadang-kadang itu teknologi itu bukan segala-galanya, tetapi otak bisnis itu yang menang ternyata, ya. Nah, nanti tinggal kita ajak regulator untuk mengeluarkan aturan-aturan yang mendukung iklim ini. Ya, tentunya nanti kembali pada saya rasa Depoinfo lagi yang akan ditodong untuk merekomendasikan ini itu. Tetapi yang jelas IEEE itu udah ngeluarin. Jadi kalau IEEE sudah mengeluarkan, ya mau tidak mau regulator itu akan tertekan gitu oleh rekomendasi IEEE. Gitu Pak. Silakan yang lain. Pak atau Pak Alfius mau punya pendapat? Pak Dodi ini pakar modulasi nih Pak Dodi. Silakan kalau ada komentar lain. Silakan Pak Dodi. Atau Bu Umay ada komentar? Belum, Prof. Belum. Ini apa namanya yang TB2 kemarin? Oh ya, Prof. ya silakan. Nah, itu Pak Marwan sama Pak Jimmy yang belum. Nah, tapi sudah saya input nilai sementara. Cuman karena kan kemarin ditutup TM14. Tapi kalau mau mengubah nilai, monggo kalau mau dikumpulkan menyusul, Prof. Ya, silakan itu udah di warning itu sama Bu Umay. Pak Saya Jimmy. baru belum ditutup. kirim tadi pagi, Bu. Udah. Oh, Oh iya, ya oke. nanti. Kirim. Nanti dilihat Siap, sama Bu Pak. Umay. Pak Mauran satu lagi ya. Iya. Mohon maaf telat, Prof. Iya. Lagi banyak yang akreditasi katanya, Prof. Akreditasi perusahaan. Oh gitu. Oh. Ya, kerjaan. Ya, lagi banyak audit, soalnya Bu Mai, mohon maaf juga kemarin telat. Ya. Siap, Pak. Lulus ya auditnya ya, nggak ada temuan. Masih ongoing, Prof. Seminggu ke depan lagi terakhir. Ya. Oke. Ya kalau nggak ada ini saya akan tutup dulu, nanti habis ini kita bisa diskus yang lain. Saya tutup dulu terkait perkuliahan digital wireless system. Saya di awal ya sekitar 14-15 minggu lalu ketika dunia masih normal. Minimal kampus Mercu Buana masih normal. Ketika kita ketemu di pertemuan pertama, saya membuka acara perkuliahan itu dengan beberapa statement penting bahwa sistem digital nirkabel yang kita bahas ini merupakan sistem yang terus bergerak, baik teknologi, bisnis, dan regulasinya. Jadi pertama, kaitan dengan teknologi, ada banyak sekali riset, ada banyak sekali usulan-usulan. Ya, jadi kita hidup di dunia yang dinamis. Yang hari ini ada itu perlu perbaikan. Jadi Ibu Bapak yang merupakan para pemerhati lah katakanlah, para hobis ya, orang yang senang dengan teknologi wireless, silakan segala macam usulan, terobosan-terobosan itu masih diperlukan dunia ini. Ya, baik dari sisi teknologinya, itu dari modulasi. Modulasi itu berkembang terus. Nanti 5G juga akan berkembang. Dan yang ada sekarang itu bisa kita ganti. Ya, tergantung apakah usulan kita itu memiliki aspek positif. Ya, itulah prinsip dari riset atau keterbaruan atau inovasi yang nanti akan kita challenge seberapa kuat usulan akademis kita itu bisa diimplementasikan ke masyarakat ya, dalam dunia riset, dalam dunia teknologi ataupun
Ilmu pengetahuan itu yang disebut dengan istilah TRL ya, atau bahasa Indonesianya TKT, tingkat kesiapterapan teknologi. Itu berasal dari NASA, TRL, Technology Readiness Level, ya, seberapa ready sebuah teknologi yang kita usulkan. Ya, kalau kita hanya membahas hukum fisikanya aja, mungkin itu baru level 1. Itu tidak jelek, harus tetap ada orang yang istilahnya ngubek daerah situ, ya. Kemudian ketika masuk ke elektro, masuk ke alat-alatnya, usulan modulasi sebagainya, itu juga masih TRL yang rendah, TKT yang rendah, mungkin sekitar 3 sampai 4, ya. Itu masih dites di lab, ya. Barangkali TKT-nya TKT 5. Nanti kita harus mengajak industri yang mau mengembangkan, ya, itu mungkin TKT-nya sudah naik lagi. Di Indonesia itu lembaga-lembaga seperti BPPT itu sangat eager, ya, bahkan mereka punya berbagai macam unit yang ingin istilahnya mengkomersialisasikan ide-ide yang kita miliki. Jadi pemerintah Indonesia itu punya tekad dari hulu ke hilir atau seperti itu, dan itu masih bolong-bolong. Jadi tugas kita banyak. Yang kedua, saya memberikan advice buat mahasiswa saya bahwa teknologi ini ya harus ada yang ngopeni dalam hal regulasinya. Jadi teknik yang sangat sophisticated, yang sangat tinggi, yang sangat hebat, itu tanpa ada aturan main dari pemerintah, itu tidak akan bisa keluar dari lab. Jadi kita harus mendorong juga pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Depkominfo itu tidak berdaya juga kalau tidak dapat bisikan dari kita. Jadi kita harus ya istilahnya discuss lah dengan mereka, dan juga sering diadakan FGD oleh grup di Merdeka Barat sana. Jadi kita ada payung legalnya dalam bertindak. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah kaitan dengan uang, kaitan dengan bisnis. Ibu Bapak sudah melihat dari pertemuan awal kita sampai hari ini, ada sekian banyak sistem yang mungkin kita ada yang sudah sangat mengenal dengan baik, tapi ketika kita diskusi ternyata ada bolongnya juga, ya. Ada sistem-sistem yang baru kita dengar separuh, ada yang sistem-sistem yang belum pernah kita dengar. Dan itu menjadi semacam opportunity tertentu buat kita semua, sejauh mana kita bisa memanfaatkan sistem ini ke masyarakat. Ya, nanti akan terkait dengan banyak hal, terkait dengan keuangan, perhitungan-perhitungan. Tetapi yang indah itu sebetulnya bukan uangnya, tapi yang indah itu usaha kita. Ya, bagaimana ya saya hari ini dari mulai 14 minggu lalu sampai hari ini juga tidak semata-mata mengejar uang, tapi lebih ke arah ngobrol bareng anak-anak muda yang ada. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini memberikan impact, ya, efek multiplier, ya, tentunya dari Anda akan ke tempat lain juga. Dan obrolan-obrolan seperti ini saya rasa bukan sesuatu yang jelek, ya. Walaupun kita kondisinya tidak temu di lapangan, tapi saya lihat dalam beberapa hal kurang lebih sama kok. Dan bahkan lebih indah. Ya, coba bayangkan ketemu di kelas itu, Pak Alfius nggak bisa men-share PPT-nya. Ya. Nggak, susah gitu men-share PPT-nya. Bahkan pekan lalu Pak Alfius itu men-share testbed-nya dia, ya, ketika lagi iseng-iseng bikin cognitive radio, ya. Jadi ternyata kita menggunakan video conference itu ada banyak sekali peluang positif, termasuk kita bisa merekam ini. Ya, nggak pernah kan kita rekam-rekaman, tapi kali ini kita bisa tambahkan. Jadi pesan saya ke teman-teman, terus kembangkan. Saya sangat bahagia sekali di Mercu Buana, di Magister Teknik Elektro, di Pasca Sarjana, itu bisa ada suatu cara, suatu wahana men-share ini yang mudah-mudahan ada manfaatnya secara pribadi buat Anda semua, dan mungkin juga buat lingkungan kita tempat tinggal. Jadi saya tutup perkuliahan ini, ya, nanti kita bisa diskusi yang lain habis ini. Sistem digital terus akan berkembang di dunia, dan saat ini sistem digital wireless itu yang ubiquitous, itu yang kayaknya tidak akan bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita. Ya, saya rasa beberapa teman itu ada yang komunikasi Zoom dengan saya hari ini menggunakan seluler, ya. Atau ada 1-2 teman lagi di mobil bahkan, atau entah di mana, ya. Jadi
itulah teknologi masa depan yang akan kita temui. Saya tutup perkuliahan ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya matikan dulu recordingnya. Terima kasih, Prof. Ya, makasih.